Halo, nama saya Yolanda Zahrani Gunawan, NIM 811418153. Di sini saya sedikit memaparkan mengenai politik hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam kompilasi hukum Islam. Dalam sejarah politik hukum Indonesia, pembaharuan hukum keluarga Islam pertama kali ditandai dengan pengundangan hukum perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada paruh awal rezim Orde Baru. Selanjutnya disusun kompilasi hukum Islam melalui Inpres Nomor 1 Tahun 1991 yang disebut KHI Inpres sebagai hukum material peradilan agama. Pelaksanaan hukum keluarga di Indonesia sebelum kompilasi hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, urusan perkawinan diatur melalui beragam hukum, yaitu hukum adat bagi warga negara asli yang beragama Islam. Sejarah Islam mencatat usaha-usaha pembaharuan hukum keluarga, termasuk di dalamnya hukum perkawinan. Pembaharuan hukum Islam dapat diartikan sebagai upaya dan perbuatan melalui proses tertentu dengan penuh kesungguhan yang dilakukan oleh mereka yang punya kompetensi dan otoritas dalam pengembangan hukum Islam dengan cara-cara yang telah ditentukan. Yang dimaksud dengan politik hukum Islam ialah upaya kebijakan pemberlakuan hukum Islam sebagai salah satu hukum yang hidup dalam masyarakat, yaitu dengan memperlihatkan tentang segi kebinekaan dan dalam proses pemberlakuan harus memperlihatkan pula atau berorientasi kepada kepentingan bangsa atau nasional. Artinya, terlayaninya segala segi kehidupan tanpa menimbulkan gonjangan dan keresahan, tanpa paksaan dan tetap menghormati nilai-nilai esensial yang mengandung sifat keragaman. Indonesia adalah negara yang mayoritas penduduknya muslim yang termasuk terbesar di dunia. Dalam kehidupannya diperlukan sebuah aturan yang mengakomodasi nilai yang berasal dari masyarakat. Kebijakan politik hukum Islam pada masa Orde Baru, hukum Islam diakui sebagai sumber hukum material yang terbatas pada persoalan keperdataan, seperti perkawinan, waris, hibah, wakaf, dan sodakoh, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, Peraturan Pemerintah tentang Wakaf, dan Kompilasi Hukum Islam. Hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di dalamnya tercantum bahwa perkawinan adalah sah jika dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya. Hal ini mengindikasikan bahwa hukum Islam bagi Muslim Indonesia memiliki peran yang kokoh dalam undang-undang perkawinan tersebut. Artinya, bagi orang Islam, suatu perkawinan dinyatakan sah oleh negara jika dilakukan sejalan dengan prinsip-prinsip hukum dalam Islam. Disahkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ini merupakan kemajuan yang sangat besar bagi perkembangan hukum perkawinan di Indonesia, karena tidak ada perundang-undangan sebelumnya yang mengatur perkawinan secara khusus. Karena tidak ada perundang-undangan lain yang menjelaskan tujuan perkawinan selain undang-undang ini, maka menurut undang-undang tersebut tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Jika ditinjau dari segi politik hukum Islam, proses kelahiran UUP penuh dengan intrik dan polemik tarik-menarik. Hal ini boleh jadi akibat dari sistem hukum negara, juga pengaruh dari kekuatan-kekuatan politik yang menunggangi hukum di dalamnya. Pada persoalan usia perkawinan khususnya yang diatur dalam UUP ini juga tidak luput dari pro dan kontra yang mengharuskan adanya suatu usaha nyata dan taktis dalam menghadapi diskursus yang berkembang di balik penetapan usia perkawinan di Indonesia. Undang-undang perkawinan juga memberikan peluang atau kesempatan bagi mereka yang melakukan perkawinan beda agama di luar negeri untuk mencatatkan perkawinan mereka di Indonesia. Hal ini didasarkan pada pasal 56 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang menyatakan perkawinan yang dilakukan di luar wilayah negara Indonesia adalah sah bila mana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara di mana perkawinan tersebut dilangsungkan, dan warga negara Indonesia tersebut tidak melanggar ketentuan-ketentuan undang-undang perkawinan. Kemudian, mewajibkan setiap perkawinan yang dilangsungkan di luar wilayah Indonesia harus dicatatkan setelah pasangan tersebut kembali ke Indonesia. Pengaturan tersebut hanya dibahas oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, sedangkan kompilasi hukum Islam tidak mengatur mengenai hal tersebut, karena kompilasi hukum Islam hanya berlaku secara khusus untuk masyarakat yang beragama Islam. Tentang perkawinan beda agama yang dilangsungkan di luar negeri tidak dapat kita batasi hanya pada masyarakat Indonesia yang beragama Islam, tetapi juga harus mencakup keseluruhan masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, tentang pengaturan perkawinan beda agama lebih cocok menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
Pada dasarnya, kompilasi hukum Islam melarang secara tegas terjadinya perkawinan beda agama baik antara laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim maupun perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim. Larangan menikahkan perempuan muslim dengan laki-laki non-muslim jelas terlihat pada pasal 44 kompilasi hukum Islam, sedangkan larangan tentang menikahkan laki-laki muslim dengan perempuan non-muslim pada pasal 40 huruf C kompilasi hukum Islam. Positivasi hukum perkawinan Islam dalam politik hukum Islam di Indonesia merupakan bentuk akomodasi negara terhadap Islam sejauh berkait dengan diferensiasi dalam unifikasi hukum nasional dan dinamika perkembangan politik bangsa. Artinya bahwa hukum yang akan dikemas dalam hukum nasional sebagai produk dari politik hukum nasional Indonesia adalah satu hukum nasional yang mengabdi kepada kepentingan nasional dan tidak diletakkan hanya pada kesatuan hukum dalam arti satu hukum yang diunifikasikan yang berlaku untuk seluruh bangsa Indonesia. Karena jika demikian itu yang diterapkan, maka akan terjadi pemaksaan hukum kepada golongan-golongan dalam masyarakat. Oleh karena itu, aturan hukum perkawinan yang merupakan produk hukum saat itu adalah refleksi kekuatan politik. Sedangkan mengenai otoritas dari kompilasi hukum Islam dalam pemberlakuannya pada sistem hukum positif di Indonesia, terdapat perbedaan pendapat para ahli hukum yang dapat disimpulkan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama beranggapan bahwa kompilasi hukum Islam termasuk ke dalam salah satu hukum yang tertulis yang bersifat memaksa, karena itu kompilasi hukum Islam termasuk salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia. Kelompok kedua beranggapan bahwa kompilasi hukum Islam tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal yang ada di Indonesia. Hal ini disebabkan karena kompilasi hukum Islam hanya diatur dengan instruksi presiden atau inpres, sedangkan inpres dalam hierarki tata hukum Indonesia tidak termasuk ke dalam bagian dari sumber hukum formal tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.